عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku dan dia cinta kepadaku, dan apabila cinta kepadaku dia akan bersamaku di dalam surga. Hadirin sidang yang dimuliakan Allah Taala, di dalam berbanyak hadis Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang selawat dan beristighfar. Di dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, orang yang paling banyak, orang yang paling dekat denganku di akhirat nanti adalah mereka yang paling banyak berselawat padaku. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah katakan, satu kali kita berselawat kepada beliau, maka Allah akan berselawat kepada kita dan akan berikan 10 kebaikan, dan ditingkatkan 10 derajat, dan akan diampuni 10 dosa. Dalam sebuah peristiwa, dalam satu kejadian, ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, Rasulullah melihat sesosok makhluk yang memiliki 1000 tangan dan setiap tangannya memiliki 1000 jari. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa dia?" Dia adalah malaikat Allah yang mencatat seluruh air hujan yang jatuh ke bumi. Rasulullah penasaran dan ingin berjumpa dan bicara. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada malaikat ini, "Wahai malaikat Allah, apa tugasmu yang diberikan Allah?" "Wahai Rasulullah, aku ditugaskan untuk mencatat air hujan yang turun dari langit sejak Nabi Adam AS sampai hari kiamat. Dan sampai hari ini tidak ada satu tetes pun yang terlewatkan dalam catatanku. Tetapi ya Rasulullah, ada satu yang aku tidak mampu mencatatnya. Ketika umatmu berkumpul berjamaah berselawat kepadaku, saat itu turunlah rahmat bertujuan kepada mereka, dan aku tidak mampu mencatatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat itu. Amin. Ada seorang nenek yang sudah tua. Beliau nangis. Ditanya oleh sahabat, "Wahai nenek, kenapa kamu nangis?" "Wahai sahabat, aku sudah 3 hari tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sudah 3 malam aku tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW." Maka sahabat heran, "Apa amalannya?" Lalu bertanya kepada ini, "Wahai nenek, apa amalanmu sehingga kamu tiap malam berjumpa dengan Rasulullah SAW?" "Wahai sahabat, setiap hari aku berselawat 5.000 kali kepada Rasulullah SAW. Tetapi 3 hari ini Rasulullah tidak muncul dalam mimpi.
Inilah contoh kedekatan seorang umat Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Apabila kita dekat dengan Rasulullah SAW, apabila kita mengenali sedikit saja sejarah Rasulullah SAW, bagaimana lahirnya beliau, bagaimana masa kecilnya beliau, bagaimana perjuangan beliau, bahkan bagaimana kasih sayang beliau memperjuangkan umat ini. Dan sebahari diceritakan Rasulullah di akhirat nanti tidak mau masuk surga sebelum umatnya terakhir di neraka diangkat masuk surga. Begitulah pikirnya Rasulullah terhadap umatnya. Lalu bagaimana kita sebagai umat? Perbanyak doa kedua dan juga perbanyak istighfar. Tidak ada satu di antara kita yang tidak berdosa. Bahkan Rasulullah katakan setiap hari 100 kali beliau beristighfar. Biar beliau jamin masuk surga, sudah diampuni dosanya sebelum dan sesudahnya. Tapi beliau masih bertobat kepada Allah sekurangnya 100 kali. Lalu kita ini bagaimana? Kita bukan nabi, bukan rasul, bukan waliullah. Kita adalah umat biasa. Sekurang-kurangnya kita pada hari beristighfar lebih banyak berdoa kepada Allah. Semuanya ini adalah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini adalah untuk umatnya. Biar dia ingin umat ini menderita, biar dia ingin umat ini masuk ke neraka jahanam, karena dia tahu begitu dahsyatnya neraka itu. Ketika Jibril menyampaikan berita kepada baginda Rasulullah SAW tentang bagaimana Allah sudah mengobarkan neraka, Allah telah mengobarkan neraka sehingga seluruh penduduk langit ketakutan. Sehingga Jibril berpikir tidak ada orang lain yang bisa meredam kemarahan Allah kepada yang satu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Jibril betul ke bumi menyampaikan berita tentang Allah sudah mengobarkan nerakanya. Ketika Jibril muncul di depan Rasulullah SAW, dia menceritakan, wahai Rasulullah, saat ini penduduk langit dan ketakutan karena Allah sudah mengobarkan nerakanya. Semua ketakutan. Kalau aku ingat kepadamu, mungkin kamu yang bisa dapat untuk meredam marahnya Allah. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, coba kau gambarkan bagaimana neraka itu. Maka Jibril berkata, wahai Rasulullah, neraka yang paling bawah itu adalah neraka untuk orang-orang munafik. Di sana hanya ada air nanah dan darah. Di sana ada dibentukkan adalah orang-orang munafik, neraka yang paling bawah. Kemudian neraka berikutnya sampai ke neraka yang kelima. Neraka kelima ditempati oleh orang-orang Yahudi, Nasrani. Kemudian sampai ke neraka yang ketujuh. Jibril tidak berkata-kata, tidak melanjutkan ceritanya. Kemudian didesak oleh Rasulullah SAW, Jibril, lalu neraka yang ketujuh siapa yang menempati? Jibril tidak mau memberikan jawaban karena dia tahu pasti Rasulullah akan kecewa, pasti Rasulullah akan sedih. Tetapi Rasulullah mendesak terus hingga Jibril mengatakan, neraka yang ketujuh adalah untuk umatmu Rasulullah. Saat itulah Rasulullah terlalu jatuh pingsan dan bersujud ke bumi. 3 hari 3 malam Rasulullah tidak bangun kecuali hanya bersolat. Ketika 3 hari 3 malam sahabat-sahabat yang melihat Rasulullah hanya sholat saja, kemudian beliau kembali lagi ke kamarnya bersujud kepada Allah, menangis kepada Allah. Maka datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk pintu.
menanyakan bagaimana kabar Rasulullah, tidak dibuka pintunya, bahkan sahur pun tidak. Akhirnya berangkat pulang menangis di tengah jalan, berjumpa lagi dengan Umar radhiyallahu anhu. Umar bertanya, kenapa ya Abu Bakar kamu menangis? Rasulullah sudah 3 hari tidak keluar dari rumah kecuali hanya untuk sholat tadi. Kemudian Umar pun pergi ke rumahnya Rasulullah SAW. Begitu juga diketukkan pintu, ucapkan salam, Rasulullah tidak mau menjawab. Akhirnya Umar pun pergi dengan kecewa, dengan menangis di perjalanan. Sampai di perjalanan berjumpa dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi menanyakan kepada Umar pun menceritakan tentang keadaan Rasulullah SAW. Saat itulah Salman Al-Farisi mengingat hanya ada satu orang yang bisa membuka Rasulullah SAW ini, yaitu anak beliau Fatimah. Akhirnya Salman pergi ke rumah Fatimah, sampaikan berita kepada Fatimah langsung pergi ke datang rumah ayahnya dan diketukkan pintunya, ucapkan salam. Akhirnya bangun Rasulullah mendengar anak yang tertinggal Fatimah. Bangun dan dirangkul Fatimah dalam keadaan lemas. 3 hari 3 malam tidak makan Rasulullah, hanya memikirkan neraka yang terakhir tadi, karena neraka yang dibutuhkan untuk umatnya. Begitulah keadaan Rasulullah, begitulah perasaan Rasulullah, begitulah perjuangan Rasulullah untuk umatnya. Bagaimana mungkin kita bisa sayang cinta pada Rasulullah sementara kenal aja tidak tahu bagaimana masyarakat beliau, tidak tahu keluarga beliau, bapak beliau, ibu beliau dan seterusnya, tidak tahu perjuangannya, bagaimana susah payah dia berjuang untuk mempertahankan agama ini. Mana mungkin kita akan tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah? Oleh karena itu media maulid ini adalah salah satunya untuk memasukkan hati kita, mempersatukan hati kita. Meskipun kata-kata yang kita ucapkan kita pahami maksudnya, tapi insya Allah Maha tahu bahwa kita ingin disambungkan kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau hati kita disambungkan baginda Rasulullah, maka Rasulullah akan berikan kita syafaat di dunia ini. Saya yakin duduk di dalam majlis ini karena sedikit Rasulullah berikan syafaat. Rasulullah berikan syafaatnya kepada kita sehingga kita mampu duduk dalam majlis ini. Tanpa ada syafaat Rasulullah tidak akan mampu kita duduk dalam majlis seperti ini. Mudah-mudahan Rasulullah SAW terus memberikan syafaat kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf apa yang disampaikan semua kita sudah paham dan sudah tahu, hanya saling mengingatkan. Mari kita duduk dalam Al-Quran. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.